Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Faslun wa yanbaghi ay yakuna laka wirdun min dzikrillahi ta'ala tahudduhu biwaqtin aw tahsuruhu bi'adadin wa hina idin fala ba'sa bisubhati lidabtil adad. Fasal berikutnya adalah penting untukmu untuk senantiasa mempunyai wiridan atau kebiasaan tertentu dari zikir kepada Allah. Membiasakan mempunyai satu wiridan atau kebiasaan berzikir kepada Allah yang rutin. Jadi wiridun itu kebiasaan yang rutin. Membiasakan merutinkan zikir kepada Allah. Tahuddu biwaktin, yang kau batasi dengan di waktu-waktu tertentu atau kau batasi dengan hitungan tertentu. Bagaimana pagi berapa, sore berapa, malam berapa. Nah, dibatasi enggak apa-apa. Untuk membiasakan. Aslinya kan fadhkurullah dzikran katsira, berzikirlah sebanyak mungkin. Tapi biasanya kalau enggak dibatasi, pagi berapa, sore berapa, umpamanya baca tasbih, baca istighfar sehari 1000 umpamanya, maka akan termotivasi, akan menjadi kebiasaan sehari tidak kurang dari 1000. Tapi kalau enggak dibatasi biasanya sakeyengnya. Kalau lagi rajin ya rajin, kalau malas. Makanya jadikan wiridan, jadikan kebiasaan. Nah, oleh karena anjuran untuk melaksanakan wiridan tertentu boleh dibatasi dengan waktu pagi, sore, malam umpamanya, atau dan juga dengan hitungan. Maka boleh dalam wiridan itu wahina idin falaba sabi subhah. Boleh wiridan dengan menggunakan subhah. Boleh wiridan dengan menggunakan tasbih. Kalau di kita tasbih yang diputar itu. Lidabtil adad, untuk menentukan hitungannya. Wa'lam anna dzikra ruknut thariq wa miftahut tahqiq wasilahul muridin wa mansyurul wilayah. Ketahuilah bahwasanya wiridan itu adalah zikir adalah rukun thariqat. Enggak ada thariqat yang enggak ada zikirnya. Semua thariqat, Naqsabandiyah, Syadiliyah, semuanya ada zikirnya. Nah, bahwa zikir itulah ruknut thariq, rukun thariqat. Wa miftahut tahqiq, zikir itu adalah kunci hakikat. Kalau orang ingin mendapatkan hakikat, maka dia harus zikir, enggak boleh tidak. Wasilahul muridina, dan menjadi senjata bagi para murid. Murid itu artinya orang-orang yang ingin wusul kepada Allah, ingin sampai kepada Allah. Wa mansyurul wilayah, dan zikir itu adalah merupakan pancaran sinar kewalian. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, adzkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Ingatlah kepadaku, fadhkuruni, ingatlah kepadaku, adzkurkum, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Dalam ayat lain Allah berfirman, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, sambil duduk, wa 'ala junubikum, ataupun sambil berbaring. Saking pentingnya zikir, sampai dalam kondisi apapun kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang kalau habis sholat sunahnya kan zikir, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kalau umpamanya lagi tergesa-gesa, keburu-buru umpamanya, karena sudah ada yang nunggu, silakan langsung bangun setelah salam, langsung bangun, tapi jangan tinggalkan zikir. Kalau tidak sambil duduk menghadap kiblat, maka sambil jalan kita zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, sambil jalan. Kalau umpamanya kita lemas, umpamanya pengen berbaring, sambil berbaring silahkan, subhanallah, subhanallah. Jangan tinggalkan kebiasaan zikir, jangan kebiasaan wiridan. Ini sampai Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, sambil berdiri, sambil duduk, ataupun sambil berbaring. Dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Allah merintahkan
Nggak ada perintah yang dianjurkan untuk sebanyak-banyaknya. Zikir nggak dibatasi kalau zikir itu. Jadi kapanpun, dimanapun, kecuali di tempat-tempat kotor, maka zikir itu dianjurkan. Dzikron katsiro, sebanyak mungkin. Pokoknya sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Mau tasbih, mau istighfar, mau hauqalah ataupun yang lainnya, silahkan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, yaqulullah ta'ala, dalam hadis qudsi, kata Rasul bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, fa idza qadai ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku tergantung daripada sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka aku akan baik kepadanya. Kalau dia berprasangka buruk, maka dia akan menerima keburukan itu. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersama dengan hambaku, kata Allah, ketika dia mengingat kepadaku. Jadi ketika hamba tersebut ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada dia. Ketika hamba tersebut menyebut kepada Allah, maka Allah akan bersama dengan dia. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau dia mengingatku di dirinya, artinya dia mengingat di dalam kesendirian, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingat dia fi nafsi, dalam zatku, dalam kesendirian. Wa in dzakarani fi malain, kalau dia mengingatku ataupun berzikir kepadaku fi malain, di tengah-tengah kelompok orang banyak, lagi ngumpul dengan orang-orang, dia berzikir kepadaku, ataupun di majlis zikir umpamanya, dzakartuhu fi malain khairi minhu, maka aku akan mengingat dia, akan menyebut dia di golongan, di kelompok yang lebih baik daripada kelompok dia. Mengadakan majelis zikir bersama umpamanya, maka Allah akan menyebut orang tersebut, mengingat orang tersebut di golongannya alam malakut, golongan yang lebih baik daripada dia. Wa qala Rasulullah, Rasul bersabda juga, yaqulullah ta'ala ana jalisu man dzakaruni. Kata Rasulullah, Allah berfirman, saya adalah teman duduknya orang yang mengingat kepada saya. Jadi kalau kita zikir, orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka Allah menemaninya. Luar biasa zikir itu. Allah temani. Kalau sudah ditemani oleh Allah, dijaga oleh Allah. Ini hadis qudsi, bukan main. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Ingat, aku beritakan kepada kalian dengan amal yang paling baik bagi kalian, wazkah, dan amal yang paling suci di antara amal-amal kalian. Amal yang paling baik dan paling suci di hadapan raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan paling bagus. Amal ini lebih bagus bagi kalian min infaqid dzahab, daripada menginfakkan emas, menginfakkan perak, dan daripada wa min antal qau aduwakum, dan daripada engkau datang berperang membela agama Allah, bertemu dengan musuhmu, kemudian engkau memukulkan pedangmu ke leher musuhmu, dan musuhmu memukulkan pedangnya ke leher kalian. Para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah amal yang paling bagus, amal yang paling suci di hadapan Tuhan, yang paling tinggi derajatnya, dan lebih bagus daripada infak, daripada sedekah emas dan perak, dan daripada berjihad fisabilillah? Nabi bersabda, qala dzikrullah, itu adalah zikir kepada Allah. Ini luar biasa, jangan tinggalkan zikir. Mudah zikir itu, cuman kadang-kadang orang lalai, nggak mau berzikir. Zikir kalau sudah pas wayah sholat, habis sholat baru zikir. Di luar itu tidak zikir. Jangan. Biasakan zikir, biasakan punya wiridan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walid zikri, ini karena luar biasa. Lebih besar daripada infak fisabilillah, daripada infak emas perak dan berjihad fisabilillah. Walid zikri thamaratun wa nataij. Kemudian zikir itu memiliki thamarat wa nataij. Zikir itu mengandung beberapa nilai kemanfaatan yang sangat tinggi, dari buah dan saripatinya.
Hanya orang-orang yang istiqomah beradab dan menghadirkan hatinya dalam zikrullah yang akan merasakan manis dan lezatnya zikir. Dan disebutkan bahwasanya aqalluha an ayyajida fi minal halawa wal ladat ma yastahiqiru fi jambih. Tingkat paling rendah orang yang merasakan manisnya berzikir adalah apabila ia sudah mampu berpaling dari kelezatan dunia. Orang kalau sudah berzikir, rajin berzikir, dia akan merasakan nikmat. Dia akan merasakan nikmat berzikir sampai dia zikir itu lebih enak daripada makanan terenak yang ada di dunia ini. Dia berpaling dari kelezatan dunia. Sedangkan tingkat tertinggi yang akan ia capai ialah dia akan menemukan kefanaan pada dirinya sendiri dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man qa'ada wa huwa ala taharatin. Kemudian wa man qa'ada. Wa man qa'ada wa huwa ala taharatin fi khulwatin mustaqbilal qiblat. Sakinal atraf mudrikar ra'si thumma dzakarallaha. Barang siapa yang duduk di tempat yang sunyi dalam keadaan suci, menghadap ke kiblat, khusyuk anggotanya dengan menundukkan kepalanya, lalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hatinya, dia berzikir subhanallah subhanallah dengan menghadirkan hatinya, maka ia akan merasakan pengaruh zikir itu dalam dirinya. Bersinarnya cahaya pendekatan diri kepada Allah dan terbukanya asrarul ghaib, akan terbuka baginya rahasia-rahasia gaib. Tuh, makanya zikir tuh harus punya tempat yang khusus. Zikir di malam hari, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdhalul dzikri ma kana bil qalbi wal lisan. Dan zikir yang paling utama adalah zikir dengan hati dan lisan. Lisannya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lisannya mengucapkan subhanallah, hatinya membersihkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Lisannya mengucapkan astagfirullahaladzim, hatinya menyesal, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir hati dan lisan. Wa dzikrul qalbi ayyakuna hadiran fihi makna dzikri alladzi yajri 'ala lisan kataqdis. Kemudian zikir jadi zikir yang paling baik ialah zikir dengan menghadirkan makna zikir di dalam hati. Misalnya dengan menghayati kesucian Allah ketika membaca subhanallah dan keesaannya ketika melafalkan la ilaha illallah. Kemudian wal afdal lidzakir minal asrar wal jahri bidzikri wal qiraah al aslah minhuma liqalbi. Yang lebih utama bagi orang yang berzikir minal asrar wal jahri bidzikri wal qiraah al aslah. Mana yang lebih utama? Apakah zikir pelan atau zikir secara kencang? Yang lebih utama itu zikir itu pelan apa zikir kencang? Wal afdal lidzakir minal asrar wal jahri bidzikri wal qiraah. Jadi baik berzikir zikir biasa ataupun dengan bacaan Al-Quran itu yang bagus, yang pelan-pelan tapi bersuara, apa yang kencang? Nah, itu yang paling bagus adalah al-aslah minhuma liqalbi. Yang paling cocok, yang paling manfaat, yang paling maslahat untuk orang tersebut. Kalau memang di tempat yang banyak orang gitu. Kalau memang di tempat yang banyak orang, maka pelan-pelan saja. Atau kalau seumpamanya dia berzikir maka akan diikuti oleh orang lain, akan ada orang lain yang mengikutinya. Dan dia terbebas dari riya dan itu lebih hadir bagi hatinya, maka baik kencang subhanallah subhanallah subhanallah. Wa dzikruhu al-wirdu ad-daim al-mustamir fajtahid alla yazal lisanuk ratban minhu fi kulli halin. Zikir itu wiridan yang selalu, yang harus terus menerus. Oleh karena itu fajtahid alla yazal lisanuk ratban, maka bersungguh-sungguhlah agar supaya lisanmu senantiasa basah di setiap keadaan, di setiap waktu. Lidahmu basah, lisanmu basah untuk selalu berzikir kepada Allah. Illa fi waqti wirdin, kecuali pada waktu-waktu yang wiridan, waktu wiridan la yumkinu al jam'u bainahu,
yang mana engkau tidak akan memungkinkan untuk mengumpulkannya. Lagi rapat umpamanya, lagi rapat malah zikir, lagi dengerin ceramah malah zikir, nggak boleh. Itu nggak mungkin dijamakkan. Lagi dengerin khutbah zikir, enggak. Orang tua lagi ngomong umpamanya, orang lagi ngomong malah zikir, lagi ngobrol dengan teman-teman, lagi ngobrol dengan saudara, zikir, nggak boleh. Illa fi haq waqti wirdin la yumkinu al jam'u, yang tidak mungkin dikumpulkan sambil ngobrol sambil zikir, nggak bisa. Jadi kalau ada tamu kemudian lagi menyampaikan masalahnya, kok malah zikiran, ini nggak menghormati tamu, nggak boleh. Wa baina dzikri kal qiraah wa tafakkur, lagi bertafakur zikirnya, kalau lagi tafakur ya tafakur. Wa takunu fi hadhil ibadat wa ghairiha min al qurbat dzakirullah dzakiran lillahi ta'ala bil ma'nil a'am. Di samping itu janganlah engkau hanya menggunakan satu zikir, ya. Wala taqtasir ala ma'nan wahid min adzikri bal yanbaghi ayyakuna laka min kulli naw'in wirdun. Di samping itu janganlah engkau hanya menggunakan satu zikir saja, senangnya la ilaha illallah saja, jangan. Tapi bal yanbaghi ayyakuna laka min kulli naw'in wirdun, tapi sebaiknya engkau gunakan beraneka ragam zikir yang lain. Subhanallah, 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 nanti ganti alhamdulillah, nanti ganti Allahu akbar, nanti ganti astagfirullah, nanti ganti sholawat, nanti ganti hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Banyak zikir-zikiran yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita nikmati itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab.